Bacakan dulu secara utuh surat Al-Kafirun, kemudian nanti baru kita bahas per ayat. Yang di rumah bisa mempersiapkan Al-Qur'annya, juz amannya, atau mungkin juga HP yang mengandung yang sudah terisi dengan bacaan Al-Quran, atau ketika aja surat Al-Kafirun itu insya Allah nanti otomatis sudah muncul tentang Al-Quran surat Al-Kafirun. Kita diperhatikan, saya bacakan dari ta'awud terlebih dahulu. Nada yang pertama datar, nada yang kedua naik. Nanti lagunya seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Demikian surat Al-Kafirun. Sekarang kita lihat per ayatnya. Kita lihat satu ayat dulu, kemudian kita bahas tentang hukum-hukum tajwidnya. Kita mulai dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada hukum apa saja di ayat pertama ini? Yang pertama di lafaz ya ay. Di sana ada fathah, ya di fathah, kemudian fathahnya diberdirikan. Ini berarti menyimpan alif. Kemudian bertemu dengan ayyuha, bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Ya sendiri satu kalimat, ayyuha juga di kalimat yang lain. Maka dalam ketentuan ilmu tajwid, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah di kalimat yang lain, maka hukum bacaannya adalah hukum mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? Panjangnya sekali lagi bisa 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, dan maksimal 5 harokat. Jadi kita yang lebih utama dibaca sepanjang 5 harokat. Maka kita baca panjang 5 harokat. Qul ya ayyuhal, di ayyuhal di sana ada alif lam atau 2 alif di ayyuha sama alif di al-kafirun. Di sana ada 2 alif yang enggak terbaca, kemudian masuk ke dalam alnya al-kafirun. Dalam hukum tajwid ada bacaan idhar qamariyah, ayyuhal ka, yaitu k-nya termasuk huruf qamariyah, maka namanya idhar qamariyah. Ka itu mad tabi'i, firun di al-kafiruna, kemudian dibaca ayyuhal kafirun. Ada ketentuan kalau ada mad tabi'i
bertemu dengan waqaf, maka harokat yang terakhir diganti dengan sukun. Ayyuhal kafiruna. Kalau dibuat matopi seperti itu, kemudian begitu dibaca ayyuhal kafirun, jadi namanya menjadi mat aridi lisukun, dibaca sepanjang 5 harokat. Dan nanti bisa mat aridil sukun bisa sampai 6 harokat kalau nanti bertemu dengan mat wajib mutasil yang terletak di akhir atau diwakafkan. Seperti innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah itu mat wajib mutasil yang berakhir dengan mat aridi lisukun itu yang bisa dibaca 6 harokat. Kali ayyuhal kafirun sama dibaca 5 harokat. Ini di ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ada hukum bacaan apa saja di sana? Yang pertama dikata la, di sana ada matopi di la, kemudian bertemu dengan a'budu. Ada matopi bertemu dengan alif di kalimah yang lain, sama namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kita sepakati aja biar enak, mad jaiz munfasil kita baca 5 harokat. La a'budu, ma-nya ada mad tobi'i, ta'budun sama mad aridi lisukun. Kita coba kita baca 2 ayat ini ya. Kita baca dulu, yang di rumah juga bisa melihat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu lagunya nada datar sama nada naik. Nah sekarang kita coba latihan di ayat yang pertama terlebih dahulu. Diperhatikan, dicontohkan sama Bung Karto ya. Nada yang pertama datar, nada yang kedua naik. Nanti lagunya seperti itu. Kita satu ayat kita buat tiga nada datar, naik, dan datar lagi. Diperhatikan, dicontohkan Bung Karto. Qul ya ayyuhal kafirun. Datarnya seperti itu. Kemudian naiknya, nada naiknya Qul ya ayyuhal kafirun. Nada datarnya Qul ya ayyuhal kafirun. Bapak, Ibu, adik-adik yang ada di rumah, mari kita latih bersama-sama. Kita mulai dari nada datar terlebih dahulu ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus nada naiknya bersama-sama. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun.
Kembali ke nada datar bersama-sama. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus yang ayat yang kedua, langsung kita lihat. Kung Karto bacakan terlebih dahulu nada datar. La a'budu ma ta'budun. Nada naiknya la a'budu ma ta'budun. Nada datarnya la a'budu ma ta'budun. Yang di rumah kita latih bersama-sama, hitungan ketiga langsung bersama-sama. Nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Nada naik. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Terus nada datar. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Demikian ayat yang kedua dari surat Al-Kafirun. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Diperhatikan, Kung Karto bacakan terlebih dahulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Di ayat yang ketiga ini ada hukum bacaan tajwidnya apa saja. Yang pertama di kalimat wala al, sama seperti yang sebelumnya, ada lam alif bertemu dengan alif di kalimat yang lain, namanya mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat. Wala al, nun sukun bertemu dengan tak, dibaca samar, bukan an tapi al, di tengah-tengah antara nun sama tak, namanya bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi nun bertemu dengan tak termasuk juga termasuk huruf ikhfa, maka dibaca samar-samar, bunyi n-nya yang dibaca samar. Wala antum. Terus ada mim sukun bertemu dengan ain, namanya hukum bacaan dalam ilmu tajwidnya namanya bacaan idhar syafawi. Jadi mim sukun ini ada 3 macam bacaan. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi. Nah, ini yang namanya idhar. Idhar itu jelas, syafawi di bibir, bunyi mimnya dibaca jelas, jadi nggak boleh didengungkan. Wala antum. Nah, cukup sempurna saya bunyi baru naik ke masuk ke huruf ain. Antum. Itu ada fathah diberdirikan, bacaan matobi'i abidu. Nah, juga sama matobi'i. Kemudian
Di sana ada mim berharokat, fathah bertemu dengan alif itu mat tobi'i, kemudian mat tobi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Maka namanya sama mat jaiz munfasil. Kemudian bud di sana ada dal yang bertemu dengan wakof, maka budunya diganti dengan sukun, namanya bacaan kolkola kubro. Sekali lagi, kolkola ada dua macam, kolkola sughro dan kolkola kubro. Ini yang termasuk golongan kolkola kubro. Saya baca sekali lagi, diperhatikan, dibaca 3 kali, nada datar, naik, dan datar. Diperhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada naiknya wala antum abiduna ma a'bud. Terus nada datarnya wala antum abiduna ma a'bud. Hadirin yang ada di rumah, pecinta Al-Quran, kita latih bersama-sama, kita baca bersama-sama nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada naiknya 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada datarnya wala antum abiduna ma a'bud. Ini ayat yang ketiga. Sekarang ayat yang keempat. Diperhatikan, Bung Karto bacakan terlebih dahulu. Wala ana abidum ma'abattum. Ada bacaan tajwid apa saja di sana? Yang pertama, wala ana di sana adalah alif bertemu dengan alif sama mad jaiz munfasil. Kemudian untuk lafadz ana ini semua yang bertulisan ana seperti ini, ana yang dalam pengertian saya, itu wajib nanya dibaca pendek. Maka di sana di atas alif di lafadz ana dikasih simbol ada sukun. Nah, itu yang tidak boleh dibaca panjang. Kecuali nanti kalau kata ana digabung dengan yang lain. Ada kata-kata yang mungkin pengertiannya bukan saya. Itu bisa seperti ana bu, ana sia, ana mila. Itu pengertian ana itu bukan pengertian saya. Lah, yang berarti saya itu wajib dibaca pendek. Ini contohnya seperti wala ana. Lah, itu nggak boleh ana, nggak boleh ana. Terus a itu sama mat tobi'i, abidun. Abidun senada domatain bertemu dengan mim. Di dalam Al-Quran langsung ditandai dengan tasdid di atas mim. Itu menunjukkan bahwa
bunyi abidun, bunyi n pada kata dhomatain itu tidak dibaca, langsung dimasukkan ke dalam bunyi mim. Abidum ma. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Bunyi n-nya dimasukkan ke dalam bunyi m kalau dalam bahasa Indonesia, atau bunyi nun matinya, karena abidun itu bunyi nun sukun, maka itu dimasukkan ke dalam mim. Bi gunnah disertai dengan mendengung. Maka tidak benar kalau cuma dibunyikan abidum ma. Itu namanya masih diidghamkan saja, belum ditambahi dengan bi gunnah. Yang benar bagaimana? Ya kita masukkan bunyi tanwinnya ke dalam bunyi mim disertai dengan mendengung. Abidum ma. Nah, itu yang seharusnya seperti itu. Ma itu mat tobi'i. Kemudian abadtum. Abadtum nggak dibaca kol-kol abadtum, tapi langsung masuk abadtum. Di sana di atas tak itu dikasih tanda tasdid. Itu menunjukkan bacaan idgham mutajanisen. Jadi yang sejenis itu maksudnya satu makharijul huruf. Yang satu makharijul huruf itu namanya nanti idgham mutajanisen. Jadi dimasukkan karena ada huruf yang sejenis, ada yang mati, kemudian masuk ke dalam huruf di depannya yang satu makharijul huruf. Maka di sini bukan abadatum, tapi abadtum, langsung masuk ke dalam tasjid di tak. Ini namanya idgham mutajanisen. Kita latih bersama-sama ayat yang keempat. Sekali lagi dimulai dari nada datar terlebih dahulu. Wala ana abidum ma'abattum. Kemudian nada naiknya wala ana abidum ma'abattum. Nada datarnya wala ana abidum ma'abattum. Yang di rumah kita latih bersama-sama, ikuti Kung Karto. Hitungan ketiga kita langsung mulai. 1, 2, 3. Wala ana abidum ma'abattum. Nada naiknya 1, 2, 3. Wala ana abidum ma'abattum. Terakhir nada datarnya 1, 2, 3. Wala ana abidum ma'abattum. Ini surat Al-Kafirun ayat yang keempat. Sekarang kita masuk ke surat Al-Kafirun ayat yang kelima. Bung Karto bacakan. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita lihat ada hukum-hukum apa saja di sana dalam ilmu tajwidnya. Yang pertama, wala sama seperti yang sebelumnya, ada lam alif bertemu dengan alif, ada matobi'i bertemu dengan
alif di kalimat yang lain, namanya mad jaiz munfasil. Kemudian antum, sama yang sebelumnya nun bertemu dengan tak, maka namanya ikhfa hakiki. Bukan an tapi antum. Kemudian mim bertemu ain, sama bacaan idhar syafawi. Mimnya dibaca jelas di bibir. Antum, a-nya sama mat tobi'i, abiduna mat tobi'i. Kemudian itu ada mat tobi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain, namanya mad jaiz munfasil. Kemudian a'bud, dalnya dibaca qalqala kubro. Kita latih lagi ayat yang kelima dengan nada datar terlebih dahulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada naiknya wala antum abiduna ma a'bud. Terus nada datarnya wala antum abiduna ma a'bud. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita latih bersama-sama Al-Kafirun ayat yang kelima. Kita awali dengan nada datar terlebih dahulu. Hitungan ketiga bisa diikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada naik 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada yang ketiga nada datar 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekarang kita lanjutkan ayat yang terakhir dari surat Al-Kafirun, ayat yang ke-6. Bung Karto bacakan terlebih dahulu. Lakum dinukum waliyadin. Ada hukum apa saja di sana dalam ilmu tajwidnya? Yang pertama lakum, di lakum ada mim sukun bertemu dengan dal, sama namanya bacaan idhar syafawi. Mimnya dibaca jelas. Lakum, tinya di sana ada matobi'i. Lakum dinukum, mim sukun bertemu dengan waw, sama bacaan idhar syafawi. Waliyadin, mat aridi lisukun. Kita latih, kita coba, kita baca sambil diperhatikan. Bung Karto kasih contoh terlebih dahulu. Nada datar terlebih dahulu. Lakum dinukum waliyadin. Nada naiknya lakum dinukum waliyadin.
nada datarnya lakum dinukum waliyadin. Silakan yang di rumah dicoba dibaca bersama-sama, diawali dengan nada datar terlebih dahulu. Lakum dinukum waliyadin. Monggo 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Nada naiknya 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Nada datarnya 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Demikian tadi latihan membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 beserta perincian ilmu tajwidnya. Biar lebih mantap, kita coba ya, kita baca bersama-sama. Cukup dengan setiap ayat satu nada aja, kemudian nadanya nada datar, nada naik. Kalau ayat pertama nada datar, maka ayat yang kedua nada naik dan seterusnya. Kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awud lagi. Kita baca dengan ta'awud terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Nada naik yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nada datar lagi yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Nada naik. Wala ana abidum ma abadtum. Kembali ke nada datar 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Terakhir nada naik 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Demikian tadi pembelajaran membaca Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sekali lagi mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan sebelum tidur ini waktu yang sangat berharga, waktu yang menjadi sebab mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu dijaga oleh Allah, dijaga perbuatan kita, dijaga amaliyah kita, dijaga rezeki kita, sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan juga pada kesempatan malam hari ini waktu yang kita manfaatkan benar-benar waktu yang menjadi tertulis dengan tinta emas, karena kita termasuk orang yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan yang terakhir mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan malaikat raqib senantiasa mencatat
amaliyah kita hari ini menjadi catatan yang memberatkan timbangan amal kita pada saat kita kembali kepada